Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Untuk yang pertama, mari kita ketahui dulu apa itu definisi administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat media. Kemudian, prasarana adalah sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan, dan proyek. Menurut Priyansasa dan Garnida, sarana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sarana berupa alat, yaitu alat yang digunakan untuk melaksanakan proses kegiatan kantor, perlengkapan kantor, dan bahan habis pakai. Yang kedua, sarana berupa informasi, yaitu sarana yang berupa buku, peraturan, majalah, internet, lembar, informasi, dan lain-lain. Selanjutnya, prasarana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perabot dan tata ruang, yaitu perabot yang meliputi meja, kursi, perabot sistem, tempat unit perangkat visual, dan lain-lain. Dan yang kedua, kondisi fisik, yaitu kondisi fisik yang meliputi dekorasi, kebersihan, ventilasi, suhu, penerangan, akustik, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya poin yang kedua, jenis-jenis sarana dan prasarana, yaitu meliputi 6 jenis. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk perlengkapan kantor. Contohnya, stapler, gunting, perforator, dan lain sebagainya. Yang kedua, mesin kantor, yaitu mesin yang bekerja secara mekanik, elektrik, maupun magnetik yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan keterangan. Contohnya, komputer, scanner, mesin fotokopi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mesin komunikasi kantor, yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya, telepon, intercom, faksimiler, dan lain sebagainya. Yang keempat, perabot kantor, yaitu benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi. Contohnya, meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. Yang kelima, interior kantor, yaitu semua jenis barang yang berfungsi untuk menghias kantor. Contohnya, lukisan, lampu, akuarium, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tata ruang kantor, yaitu pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan mesin-mesin kantor pada letak yang tepat sesuai dengan luas ruangan kantor. Tujuan adanya tata ruangan ini yaitu untuk memperlancar proses kerja serta menimbulkan kenyamanan dan kepuasan bekerja bagi pegawai. Selanjutnya poin yang ketiga, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Menurut Santa Maria yang dikutip oleh Purwanto, tujuan administrasi sarana dan prasarana itu ada 4. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana sebagai kebutuhan. Yang kedua, menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pengendalian serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana melalui tindakan antisipatif. Dan yang keempat, memberikan pedoman bagi unit kerja dan personil. Selanjutnya,
administrasi sarana dan prasarana. Menurut Purwanto, fungsi administrasi sarana dan prasarana itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan sejumlah tindakan yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan sarana prasarana, meliputi bagaimana pengelolaannya, penggunaannya, pengorganisasiannya, dan pengendaliannya. Yang kedua, fungsi faktor penentu kebutuhan, yaitu faktor yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan yang didasari pada faktor yuridis, persyaratan proyek, evaluasi sesuai ekonomi, evaluasi teknoekonomi, perkembangan swadaya, dan swasembada. Yang ketiga, fungsi penganggaran, yaitu berupa fungsi kegiatan perumusan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Yang keempat, fungsi pemindahan, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan memindahkan fisik barang beserta hak dan tanggung jawabnya kepada user dalam internal organisasi. Yang kelima, fungsi penggudangan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan meliputi penerimaan barang, pencatatan barang, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian hingga pertanggungjawaban pengelolaan gudang. Yang keenam, fungsi perawatan, yaitu berupa fungsi peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, fungsi inventarisasi, yaitu fungsi berupa kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperlukan tentang sarana dan prasarana untuk ditata usahakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, fungsi penghapusan barang inventaris, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang dari daftar inventaris setelah dilakukan penilaian di mana barang-barang tersebut dianggap sudah tidak memiliki nilai guna seperti rusak, susut, mati, maupun nilai pemeliharaan atau nilai perbaikannya terlalu tinggi. Nah, itulah sedikit materi penjelasan tentang administrasi sarana dan prasarana. Semoga apa yang kita bahas bersama dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, videonya di like, share, and subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.